anggota dewan. Jadi Saya anggota dewan. Baca aja Pak, suratnya Pak. Mohon maaf, dibaca aja Pak. Sudah saya minta untuk PJ, ya akhirnya dengan undangan Pak Lurah sendiri akan datang ke Izin Pak. ke tempat ini untuk memberitahukan adanya kunjungan kita ke Desa Depok. Ya, tapi secara langsung mengundang Wika mah enggak? Enggak. Itu. Baik, saya sampaikan Pak ya. Bisa dengan Pak Lurah tadi akan Izin saya potong Pak. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Ketua yang saya hormati, Bapak-bapak sekalian. Terima kasih atas kehadirannya Pak Kades yang banyak membantu kami, Pak Ade juga dan kawan-kawan anggota dewan semuanya. Perlu saya sampaikan bahwa pekerjaan kita, proyek kereta cepat Jakarta-Bandung ini sudah mencapai 85% Pak. Section 4 sudah selesai, Section 3 ini sudah hampir selesai, sudah nyampe Gado Bangkong. Kita diperintahkan oleh KCIC sebagai kontraktor ini, sebagai pemilik untuk menyelesaikan Jakarta Halim pada tahun ini atas permintaan RI 1. Kemudian Pak Presiden juga minta supaya pekerjaan yang Wika kerjakan ini sekitar bulan Juni harus selesai, dan beliau akan hadir di Padalarang. Itu kebetulan Wika yang akan menangnya itu untuk pekerjaan stasiun Padalarang baru November 2022 sekarang. Selesai atau tidak selesai, beliau akan hadir ke sana gitu Pak. Jadi kita memang lagi dikejar-kejar untuk pekerjaan kereta cepat ini, betul Pak. Jadi saya mohon maaf terkait dengan apa yang Bapak mungkin sampaikan masukan dari pihak warga yang notabene-nya saya nggak tahu, karena di situ kita sudah melaksanakan pembayaran semuanya Pak terkait dengan lahan warga yang sudah di ACC dijadikan disposal oleh pihak KCIC, disetujui KCIC, disetujui juga oleh CRDC. Wika hanya menimbun Pak, jadi yang bayarnya bukan Wika. Nah, terkait warga segala macam minta dibebaskan apa segala macam, itu ranahnya ranah KCIC Pak, bukan Wika. Wika cuma tukang jahit Pak. Jadi disuruh kerjain kita kerjain, disuruh uruk kita uruk, enggak ya kita enggak. Dulu yang bayar tanah itu udah beli maksudnya tanah itu. KC Mas, tanah mana Pak? Tanah yang jadikan timbunan. KCIC yang bayar. KCIC, Oh, iya. betul. Yang negosiasi dulu dengan warga KCIC juga. Yang negosiasi harga dengan warga kita, Wika. Diketahui oleh KCIC, disetujui harga semuanya dari KCIC. Tapi proses pengajuannya, proses di lapangannya tetap Wika kan? Pengajuannya, Ya. pengajuannya dibantu oleh kita, disetujui oleh CRDC. Ya, artinya bahwa pihak KCIC itu bisa mengganti, bisa membuat ganti rugi apabila Wika itu memberikan permohonan sebagai orang di lapangan, berarti kan? Ganti rugi apa Pak? Ya, tanah yang tadi itu yang kena longsor dan yang kena dampak dari adanya penyimpangan Oh, tanah itu udah semua Pak. Malah itu dijadikan ini Pak. Itu dijadikan malah yang tadinya nggak disewa, yang tadinya cuma punya milik Haji Sobur, jadi nambah berapa banyak itu. Dan itu disetujui oleh KCIC. Itu udah diganti. Sudah diganti. Sudah. Dan beli. Nggak dibeli, nggak harus dibeli Bos. Ya, Kan maksudnya nggak digunakan oleh KCIC. Yang dimaksudkan diganti itu berarti ganti rugi. Sewa. Disewa jadi. Sewa Disewa oleh pihak KCIC. Berapa tahun Pak?
Setahun. Setahun. Tahun 2000. Setahun. Tahun berapa? Setahun. Wah, kebetulan saya nggak ini Pak ya. Kalau tahunnya mungkin ya ini kan belum lama Pak ya, mungkin 2 tahun yang lalu Pak. 2019. Udah selesai, udah lama itu. 2020-an Oh. udah selesai itu Pak. Terus tadi pengakuan warganya yang tanahnya ini terganggu ya, yang tidak bisa lagi. Saya ada videonya Pak. Oh, ada Tanah itu videonya. terganggu atau tidak? Saya dapat video ini dari anggota dewan juga. Saya sampaikan nanti ke Bapak kemana. Warga, Pak, yang dimaksud anggota dewan itu siapa Pak? Ya. Bisa tahu saya? saya nanti saya sampaikan ke Bapak. Ini ada video juga yang ngambil anggota kita di lapangan bahwa tanah itu memang bisa digarap dan digunakan. Cuma mereka karena di kepalanya duit, pengennya si penggarap ini pengennya di ini aja Pak, dibebasin. Nah KCIC nggak mau membebaskan itu karena jauh dari trase. Nah kalau barusan Pak, pengakuan dari warga itu masyarakat yang memiliki sawah tadi dari 2019 sampai hari ini belum pernah ada penggantian. Ini udah panjang Pak, masalah ini udah panjang. Saya sudah sama wakil gubernur dulu, sama Pak Wakil Gubernur, saya di sana. Terus kita dipanggil sama Sekda, kita juga udah di kecamatan dipertemukan dengan para pemiliknya. Musyawarah. Udah selesai Pak, semuanya udah selesai. Jadi kalau mereka ada yang komplain, itu biasanya penggarap Pak itu, bukan pemiliknya, bukan pemilik. Biasanya izin, biasanya seperti itu. Jadi dari pihak Bapak sudah selesai berarti ya? Oh, udah selesai nanti saya. Udah selesai, udah lama udah selesai. Coba perwakilan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya. Waalaikumsalam. Saya sangat berterima kasih sekali hari ini kita bisa berkumpul di sini, terutama kepada jajaran daripada anggota DPRD Kabupaten Purwakarta. Saya ingin menjelaskan terkait apa yang terjadi sepengetahuan saya berdasarkan keterangan dari pemilik lahan ya. Jadi catatannya pemilik lahan ya. 2 dari pemilik lahan ini adalah bibi saya sendiri, Haji Solihat dengan Haji Siti Aisyah. Jadi berdasarkan keterangan dari warga, betul memang apa yang dikatakan oleh Pak Susono pada beberapa tahun ke belakang, saya tidak tahu itu tanggalnya. Intinya telah terjadi kumpul atau musyawarah lah, upaya untuk penyelesaian di kecamatan, yang saya tahu di kecamatan. Meskipun memang beberapa kali berikutnya katanya di desa ada, waktu itu masih kepengurusan Pak Holik ya, Pak Kades. Jadi sampai dengan saat ini apa yang dibilang oleh dari pihak Wika itu sebetulnya bertolak belakang sekali dengan apa yang terjadi di lapangan, karena kita juga punya dasarnya yang mengaku bahwa dia tidak mendapatkan ganti rugi itu adalah pemilik lahan ya. Jadi poin utamanya mereka pemilik lahan dan bukan penggarap ya? Bukan. Dan SPPT-nya saya pegang semua. SPPT-nya saya pegang semua. Data yang masuk ke kami itu ada 12 orang warga. Jadi saya sebutin satu-satu ya. Haji Ihad Solihat, Lim Halimah, Khadijah, Oyet, Ana, Haji Siti Aisyah, Haji Solihat, Okom Komariah, Haji Herni, Karya Sari Suryadin, Ayu Fatimah, dan Bapak Buhari. Totalnya ada 5 orang lagi warga yang memang tidak mau penyelesaian dengan sistem yang sekarang kita ajukan. Gitu ya. Jadi mohon ini dipahami dulu nih. Jadi dulu memang pernah ada upaya penyelesaian di kecamatan, betul. Dan waktu itu warga menitik beratkan atau menguasakan untuk penyelesaiannya kepada katanya lawyer, namanya Pak Agus, ya, dengan Bapak Ani pemilik lahan juga yang terkena dampak dari pengarugan ini. Cuma di sana tidak ada titik temu karena permintaannya ingin dibebaskan dengan harga 600.000 per meter. Jadi sampai di situ saja. Jadi belum ada apa yang disampaikan tadi bahwa ada kompensasi. Belum ada. Jadi kalau Bapak tadi dari pihak Wika mengatakan bahwa sudah ada beres, sudah, saya jadi heran gitu. Karena mereka ini semua berdekatan semua, Pak. Ini mayoritasnya warga desa Depok, Pak. Belum ada penyelesaian yang dimaksud itu seperti apa? Saya heran. Kalaupun memang ada penyelesaian, nama-namanya kan mungkin
Masa sih sekelas perusahaan tidak punya data-data uangnya kemana, dipakai untuk bayar siapa, uangnya ke siapa, kan seperti itu kan? Ya, kita pun akan ke sana nanti. Jadi Pak Sus, saya Gunawan Pak, yang sering WA sama Bapak ya waktu itu ya, terkait jalan militer ya, saya komplain sering jalan militer. Jadi perlu Bapak ketahui juga, saya sering komplain masalah jalan militer nih, ke perusahaan itu. Bapak belum tahu, izin saya potong. Enggak. Gini Pak, terkait yang Bapak inginkan sekarang, silakan Bapak bersurat ke KCIC. Ya, Wika hanya tukang jahit dan tidak ada urusannya dengan tanah, apalagi tanah warga ya Pak ya, seperti itu. Silakan Bapak bersurat, ya, bersurat silakan ke KCIC. Silakan saya sampaikan juga pada kesempatan siang hari ini. Kedua, terkait jalan militer tidak ada urusan dengan Bapak, kita ada urusan dengan PUPR. Maksudnya dengan Sudah Bapak tahu itu, semua Pak. Mas BUPR dengan Bapak itu dengan Pak itu Mas, kita. Pak itu Pak. Soalnya melihatnya ke saya. Bukan, ke sana, Pak. Kalau saya tersinggung Pak. Ke sana. Ke sana. Iya Bapak, Jadi saya anggota dewan. jadi- Saya anggota dewan. Enggak seperti itu Pak. Ini anggota dewan terhormat, Pak. bukan, saya ngomong ke Pak Gunawan. Kan saya lagi ngomong ke Pak Gunawan tadi Pak. Oke, silakan. Ke Pak Gunawan maksudnya Pak. Jagai dong. Betul. Jadi perlu saya sampaikan bahwa jalan militer termasuk jalan yang di Cikawao ini Pak, di 68 itu sudah mendapatkan persetujuan dari pihak RCC dan ini kita akan selesaikan, akan dibangun kembali pasca proyek ini selesai. Nah, seperti itu Pak. Boleh, saya teruskan ya. Iya. Begini Pak, saya bahas dulu tentang jalan militer. Saya lama di proyek, ya. Kalau Bapak mau tahu, saya salah satu petugas konsultan di lapangan ya. Ini Pak, urusan jalan kita sudah iniin, udah urusin, jadi Udah urusan jalan udah jalan dibahas dulu. Pemda itu urusannya Pemda. Beri kebijaksanaan tadi. Jadi saya lanjutkan ya. Saya yang inginkan kembali lagi ke Hak masyarakat di sini aja yang harus Jadi kita intinya ini. begini Pak, apa yang disampaikan oleh saudara kita dari perusahaan Wika itu sangat bertolak belakang sekali dengan temuan saya di lapangan Pak. Jadi saya orang sini juga, warga Desa Depok, saya lahir di sini, dan si korban ini 10 orang ini juga warga Desa Depok ini. Ada 2 orang warga yang tanahnya berada di sini kena dampak juga, tapi warga Sinamana ada 2. Ini maksud saya. Intinya mereka semua ini belum dapat yang disebut ganti rugi lah, sewa lahan lah, dikontrak belum Pak. Semenjak terakhir bertemu di kecamatan itu sampai itu sudah 3 tahun lebih putus Pak. Tidak ada sama sekali komunikasi. Saya pernah memang betul mempertanyakan ya masalah ini melalui orang, menyuruh orang rekan saya untuk mungkin ke humas ya, ke Wika. Dan jawaban yang didapat itu sama persis dengan tadi yang Bapak ucapkan ini. Jadi saya punya bukti video yang dikirim oleh anggota dewan. Saya tidak tahu anggota dewannya siapa. Bahwa itu mah warganya aja yang malas menggarap. Persis banget. Itu saya dapatkan mungkin beberapa bulan ke belakang atau tahun 2021. Nah sekarang cuma begini Pak. Jadi Bapak tadi sudah ke lokasi, sudah tinjau lokasi ya. Seperti apa ya lokasi itu dulu mereka punya sawah di sana bisa menggarap. Ya, mereka bisa bertani. Bahkan di sini ada namanya Bu Khadijah. Bihoho namanya. Bihoho ini tiap hari Pak. Tiap hari paling rajin ke sawah, sekarang enggak. Saya dari semenjak SD lihat Bihoho itu ke sawah ini tiap hari. Sampai kemarin-kemarin sebelum kejadian ini tiap hari. Sekarang kalau dia membicarakan masalah begini, pasti nangis. Bawaannya, saya tiap malam Pak berdoa nangis-nangis katanya. Karena tertimbun. Sedangkan pendapatan sehari-harinya dari sawah ini. Dan hari ini sawahnya itu terganggu. Sawahnya terganggu banget. Jadi tipe terganggunya begini. Oke Pak, udah tahu Pak. Sekarang Ades nih, Ades kan pasti warganya nih. Apa yang disampaikan oleh Bapak dari humas tadi, bahwa setelah ada penggantian ada warga, ini Pak Ades gimana? Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat juga perwakilan dari Wika, kasus nanti juga warga penyakit. Saya selaku kepala desa akan banyak komen dalam hal ini. Namun satu hal dari saya inginkan hal ini bisa direalisasikan secepatnya. Itu tadi komitmen dari statement dari Pasus katanya harus melalui KCIC, kita jalankan melalui KCIC. Enggak, saya pertanyakan Pak Kades, tadi sudah ada komitmen penggantian ke warga. Oh iya. Atau tidak? Setahu saya, waktu terjadinya dulu itu tahun 2019 kalau nggak salah di kecamatan di Gor Pamidangan itu terjadi negosiasi
Wika waktu itu sanggup membayar 55.000 per meter sewa. Nah, warga inginkan 600.000 per meter. Sampai sekarang memang tidak ada komunikasi lagi. Itu satu. Kedua, yang saya tahu memang waktu itu ada pembayaran 5 orang kalau nggak salah. Sampai kalau nggak salah nih ya. Setelah terjadi negosiasi ya Pak Sus ya. Lebih ya? Lebih banyak. Iya. Termasuk Pak Abu Hasim dan kawan-kawan. Itu ada 5 orang, saya sebutkan satu persatu. Waktu itu Pak Haji Sobur yang punya lahan paling depan, terus Pak Haji Wajib, Pak Budayat, Pak Mudin, Pak Karya, dan Abu Hasim, 6 orang. Nah itu yang saya tahu. Nilai apa itunya saya juga tidak tahu. Waktu itu saya masih jadi staf di desa. Oh, belum jadi kades. Iya, belum jadi kades. Itu. Tapi tadi statement saya, tolonglah. Ini masyarakat saya, apa-apa yang dibicarakan oleh Pak Bun gini. Memang betul apa ya. Nah, saya inginkan kalau memang Bapak-bapak siap untuk membantu masyarakat saya, kita cross check kembali ke lapangan. Ya. Kita cek sedetil mungkin. Ya. Siap gak? Saya siap. Karena saya orang bodoh nih, saya nggak tahu yang terdampak itu yang mana. Jangan sampai ada alih-alih lah. Katakan tadi kata Pak Sus ada alih-alih semacamnya lah. Ini jangan sampai di blow up. Satu itu. Kedua, ketika memang ada realisasi, katakanlah ini kebijakan atau apa kerohiman nantinya ya, realisasi hasil daripada musyawarah ini, saya mohon kepada warga semua, jangan ada sampai yang namanya di balik itulah aji mumpung. Itulah yang saya inginkan. Kalau memang ada yang terjadi, laporkan ke saya. Itu saya dokumen ke saya. Terima kasih. Assalamualaikum. Komando harus tetap ada di kades. Oke, siap. Kan itu yang membantu masyarakat, yang mengadvokasi mungkin ya. Jadi Pak Kades tadi nantang kita ya, untuk langsung menginventarisir ini tanah siapa. Oke. Ini keganggu nggak tanahnya? Betul nggak bisa disawahin atau tidak bisa disawahin? Biar ini secara rasional dan secara logikanya masuk Pak Kades, apa yang tadi disampaikan Pak Kades juga Pak Suswono itu, maksud saya gini Pak, kan masyarakat ini memang mungkin sebagian ada yang tadi ya laporan itu. Nah, maksud saya ingin dari Wika atau KCIC itu didata ulang Pak, karena ini setiap hari ini masukan terus ke DPRD Pak, ke kita laporan terus kan, ada buat dari apalah banyak lah masukan kita. Saya ingin nanti didata ulang mana sih yang benar-benar terdampak, apabila misalkan ini mah terdampak tapi bisa diperbaiki dan lain-lain sehingga masyarakat bisa nyawa lagi, sok dijelaskan. Terus kita ini Pak DPRD komunikasi sama pihak KCIC ini agak sulit nih, sama KCIC sama Wika mungkin agak sulit. Nah itu yang harus mungkin kalau Pak Suswono di sini sebagai humas, tolonglah menjembatani kami. Ini juga aneh gitu loh, kita lembaga pemerintah, lembaga DPRD susah ya, mentang-mentang KCIC ini proyek strategis nasional yang di backup oleh Pak Jokowi dan lain-lain. Masyarakat kami ini tetap juga. Iya, ini banyak kalau laporan KCIC itu kepada kami. Cuman kami banyak banget loh laporan terkait KCIC kepada kami di DPRD, banyak. Cuman karena ya kita juga menyadari ini proyek strategis nasional. Tetapi walau bagaimanapun toh juga harusnya gitu kan, kita sama-sama dong di masyarakat kami juga diperhatikan itu. Nah, kemarin juga terkait kedatangan Pak Jokowi sebenarnya Pak, jujur saya sama Komisi 3 kalau lagi ada di Jakarta, kita mau pasang spanduk Pak, mau demo, termasuk persoalan jalan ke mana itu yang di Pramuka terkait lagi-lagi proyek kecil. Tapi kan kami yang jadi bantalan Pak di DPRD, laporan dari masyarakat sana sini masukan, tetapi komunikasi dari pihak KCIC, dari pihak Wika tidak pernah ada kepada kami. Kita kalau itu jangan benar, kita juga kemarin sudah sama provinsi, udah disampaikan. Karena saya diundang waktu di Jatiluhur, jadi saya tahu. Udah clear itu. Bupati itu saya diundang. Udah clear. Cuman gini Pak, perkenalkan saya Riki Pak Rudi Pak. Saya Dapil Sidu. Tadi Bapak menyebutkan mendapatkan video sebuah video dari anggota Dewan. Ini anggota Dewan ya. Mungkin hari ini saya baru bertemu karena memang saya meskipun dilahirkan secara politik di sini di Dapil 4 Kecamatan Rangkabojo, saya tidak pernah ikut campur atau mengikuti proyek KCIC yang ada di dapil saya ini. Cuma hari ini saya datang ke sini adalah meng-cross check daripada apa yang menjadi laporan warga kami, warga saya ke DPRD, apa yang menjadi keluh kesah mereka Pak. Kami di DPRD tidak anti pembangunan, bahkan saya berterima kasih adanya pembangunan proyek nasional KCIC ini. Tapi harus digarisbawahi Pak,
jangan mentang-mentang proyek KCIC ini adalah proyek besar, tetapi di sisi lain mengorbankan masyarakat yang ada di daerah, terutama tadi yang sudah disampaikan. Makanya kami datang ke sini ingin mencari win-win solution, solusi yang terbaik, bukan mencari Wika yang salah ataupun bukan mencari masyarakat yang salah. Karena saya meyakini bahwa masyarakat kami itu tidak tahu, makanya menyampaikan ke kami. Jadi kami datang ke sini ingin mencari solusi yang terbaik. Makanya saya datang ke Desa Depok, saya ingin duduk bareng dengan Wika, perwakilan masyarakat ada, kita clearkan di situ. Persoalannya di mana? Tadi kata Pak Lurah misalkan ada yang tidak tercatat tapi mengaku ataupun dan lain sebagainya. Jadi dari musyawarah mufakat hari ini ya ada solusinya. Jadi kami memohon ke Bapak selaku perwakilan dari Wika di sini, ke depan kita jadwalkan kembali Pak Ketua untuk mencari solusi yang terbaik. Karena kenapa Pak? Kami tidak mau ada masyarakat kami dirugikan. Itu saja. Apapun jenis proyeknya, anggaran proyeknya mau dari pusat, mau dari swasta, mau dari manapun, ketika warga masyarakat yang dirugikan, kami yang paling depan Pak. Tetapi ketika masyarakat kesejahteraannya diutamakan, kami yang paling belakang. Jadi hari ini Bapak jangan kaget, jangan heran ketika berhadapan dengan DPRD. Itu sudah menjadi sumpah kami. Gitu Pak. Jadi ke depan ke sahabat-sahabat anggota DPRD juga, bahkan ke kepala desa, mungkin dari kecamatan dan lain sebagainya, instansi lain, kami akan libatkan untuk duduk bersama mencari solusi yang terbaik. Gitu aja. Terima kasih Pak Ketua. Oke. Ada lagi yang mau disampaikan? Tidak ya? Kalau tidak nanti tinggal Pak Susono sama Pak Kades nanti komunikasi Saya sama nambahin Pak Ketua. Jadi gini aja, ini khusus Pak Sus. Saya tidak mau mendengar lagi bahwa nanti kalau ada ajuan ataupun apa, seakan-akan angkat tangan lah Wika ini. Silahkan ajukan, saya kasih kesempatan untuk ke KCIC kan barusan. Saya tidak mau seperti itu lagi. Karena yang berdomisili dan tetap yang pelaksana lapangan itu adalah di KCIC, tapi yang ada di sini tahunya masyarakat ini adalah Wika. Tolong itu juga difasilitasi dan dipahami. Dan kita tadi Pak Rizky juga sudah mengatakan bahwa di sini kita tidak mencari mana yang salah mana yang benar. Kita ingin benar semua. Dan terutama yang paling saya dukung adalah masyarakat Kabupaten Purwakarta tentunya. Khusus mobil khusus berarti Paritima adalah dapilnya. Itu adalah tujuan kami datang ke sini Pak. Itu Ketua, terima kasih. Ya gini Pak, tambahin karena yang berkompeten di lapangan ini adalah Wika, dan saya yakin pihak KCIC ini akan menerima apa yang menjadi ajuan Wika dan mungkin aparat kita di kabupaten. Maka ya kita inilah yang harus memproses terlebih dahulu gitu Pak. Artinya kalau tadi ada misalkan yang dirugikan dan betul itu dirugikan, nanti dihitung itu seperti apa, dan ini harus diajukan kepada PT KCIC misalkan, maka ya kami desa dan juga PT Wika harus itu bertanggung jawab ini, maksudnya gitu Pak. Kalaupun nanti yang harus membayar adalah PT KCIC, itu mangga siapa yang harus bayar atau yang harus dirugi. Tetapi prosesnya kan harus dilalui dulu. Tanpa proses tidak mungkin KCIC itu akan bisa menerima. Soalnya Pak, kalau kita marah semua, masyarakat merasa ditelantarkan, kita pun pemerintah daerah juga misalkan merasa tergugah dengan itu, kita bergerak, ya kan akan rugi semuanya Pak. Masa sih kami harus sampai menutup bareng-bareng demo dengan warga di sini misalkan ya, merasa karena dirugikan, kami semua menjengkel di sini dipiralkan, diramaikan sampai ke Jokowi, kan yang dirugikan juga dan KCIC. Seperti itu Pak. Jadi kami tidak mau sampai terlalu jauh kemana-mana ya, mempersoalkan persoalan ini, karena yang diinginkan oleh kami ini win-win solution tadi. Tidak ada pihak yang dirugikan, semuanya ini harus diselamatkan. PT Wika, KCIC kita dukung sepenuhnya, kan? Ini adalah bagian dari program pemerintah yang harus kita dorong semuanya. Tetapi masyarakat kita yang terdampak, yang ada misalkan mereka, tapi apalagi tadi seperti kita langsung kontak tadi ketemu sama ibu-ibu janda yang sudah tua, yang usianya sudah 60 tahun, misalnya saya nggak bisa makan Pak, karena itu ya. Itu kan kita dengar dulu Pak, artinya bahwa itu pengakuan mereka. Nah seperti apa sebenarnya ya Pak Kades yang lebih tahu di sini di
lapangan. Tetapi kan itu suara mereka yang harus kita dengar, kita proses. Selanjutnya ya harus ada solusinya seperti apa. Saya rasa itu misalnya ketua. Jadi tidak terlalu lama. Ya. Tolong diagendakan lagi ya kapan kita akan melakukan pertemuan seperti ini lagi Pak Kades. Dan juga kita mintakan Pak Kades kalau bisa dengan mintanya dengan tokoh masyarakat juga di sini memetakan lagi tadi betul nggak gitu kan bahwa tanah itu proses lagi ke lapangan kan? Sehingga di pertemuan yang akan datang kita sudah tahu yang sebenarnya gitu kan? Data real ya. Tidak hanya pengakuan daripada warga saja, tidak hanya misalnya pengakuan dari Wika ataupun KCIC, tapi kita tahu yang sebenarnya itu ya. Termasuk Pak Haji nanti sama Bapak komunikasi sama Pak Sekdes biar Pak Kades. Pak Kades ya. Dilantik Pak. Dilantik kemarin. Pak Kades nanti biar kita datang ke sini lagi sudah mempunyai data yang akurat yang real ya. Oke tuh. Pak Haji ya. Udah ya. Tinggal dischedulekan dulu. Nanti dischedulkan Pak Sus. Maksudnya nanti kami juga mohon izin untuk komunikasi lagi sama lembaga. Nanti pihak sekretariat menghubungi mungkin apa yang menjadi tadi disampaikan warga dan kita juga ini menjadi win solution lah buat kita semua. Jadi apa yang sudah dikerjakan oleh Wika terhadap warga, mangga nanti diceritakan gitu kan sesuai dengan apa adanya. Nanti apa yang dialami warga juga mangga diceritakan, nanti kita cari solusi bersama sehingga tidak boleh ada salah satu pihak yang dirugikan, baik itu dari pihak Wika dan lain-lain ya kan, baik itu dari warga. Nanti kita juga kan tahulah menyadari artinya bahwa jangan sampai warga juga mengalami rugi tetapi jadi aji mumpung jangan sampai juga seperti itu. Mungkin seperti itu ya Pak Suwono. Baik, Oke. Gitu. baik, Makanya ya baik, terima kasih Pak Ketua, Bapak semuanya, anggota Dewan yang berhormat. Saya mohon maaf apabila ada salah-salah kata, Pak Amdani, Pak Ade, juga kawan-kawan semuanya, baik dari media maupun semuanya. Saya mohon maaf apabila ada salah-salah kata. Mungkin apabila ada sesuatu dari warga atau dari mana, silakan ajukan. Kami nanti akan kita coba jembatan sama seperti di desa-desa lain. Sip ya. Baik, gitu. Oke. Pak Haji udah terus kuping ya. nanti di ini kan hari bikin suratnya yang benar lagi Ya, itu juga langsung. Saya udah marah-marah tadi kata Wika udah benar. Ternyata kan dikasih surat. Untung saya can marah. Oke, Oke, siap. makasih Baik, Pak Sus. ya, makasih Pak Ketua. Ya, Yuk, sama-sama. Ya, Ya, ya. Tes, tes. Ayo, nuhun. Ya, Adik. Oh, iya, Pak. Nuhun ya Pak Ade.